got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dari kelas 8B SMP Banjarasri. Di sini saya akan mereview sebuah buku novel anak yang berjudul Marvelous Karena Kamu Istimewa. Buku ini ditulis oleh Monica Petra dan diterbitkan oleh Media Pressindo. Tebal dari buku ini adalah 96 halaman. Buku ini menceritakan tentang persahabatan dua orang anak kelas 3 sekolah dasar yang pastinya tidak ada kisah cinta di dalamnya. Ceritanya hanya berkisar tentang anak-anak. Kisahnya berawal dari Fania, si gadis kecil yang tidak pandai bergaul, pemalu, dan gak pedean, terjebak hujan di sekolahnya saat anak-anak lain sudah dijemput orang tua mereka. Tinggal satu lagi anak cowok gendut yang tinggal, yang akhirnya beranjak juga dijemput orang tuanya. Dan itu adalah Zaki, anak yang ceria, aktif, murah senyum, dan gendut. Zaki yang baik hati mengajak Fania pulang bersamanya dan bersama orang tuanya. Dan akhirnya Fania menerima tawaran bantuan tersebut karena ia merasa itu adalah perintah yang harus dia patuhi. Semenjak saat itulah Fania jadi mengenal Zaki. Dan di suatu hari saat jam istirahat, Fania hanya bisa melihat teman-temannya membawa berbagai makanan dari kantin. Sedangkan dia tidak pernah pergi ke kantin dan tidak pernah ada yang mengajaknya ke kantin. Tapi kali ini berbeda. Zaki sadar bahwa Fania tidak pernah pergi ke kantin dan Zaki berinisiatif untuk mengajak Fania untuk jajan ke kantin pertama kalinya. Saat di kantin, Zaki mengambil banyak makanan, tapi Fania hanya mengambil sepotong roti. Mereka pun kembali ke kelas. Mereka makan banyak makanan itu sampai remah-remah mengotori meja mereka. Dan itulah yang membuat Fania senang. Keesokan harinya, Zaki tidak mengajak lagi Fania jajan. Akhirnya Fania menghabiskan waktu istirahatnya dengan duduk di bawah pohon mangga di belakang sekolah, tempat favoritnya. Di sana sepi. Fania suka itu. Tiba-tiba, Marvelous, seru sebuah suara. Fania menengok dan tidak melihat siapapun. Hei, ujar suara itu lagi. Kali ini, Fania menenggak ke atas. Dan ternyata itu Zaki. Zaki ada di atas pohon. Zaki pun turun dari pohon dan bertanya kepada Fania. Fania, kamu marah ya? Padahal Fania yang menganggap Zaki marah padanya karena tidak mengajaknya jajan. Di sore hari, kring-kring, Fania mendengar suara dering sepeda. Ternyata itu Zaki. Zaki mengajak Fania untuk bermain di padang rumput. Saat di padang rumput, Zaki langsung meninggalkan sepedanya dan berguling di rumput. Mereka pun berbaring dan memandangi langit yang indah. Lagi-lagi, Zaki berkata, Marvelous. Fania bingung. Apa maksudnya? Fania pun bertanya kepada Zaki, apa arti Marvelous? Tapi Zaki menjawab, rahasia, dan langsung berlari-lari di lapangan. Di suatu pagi, saat Fania dan Zaki baru sampai ke kelas, Sarah temannya membuat ulah. Dia dan teman-temannya mengejek Zaki dan Sarah dengan perkataan, ih kalian pacaran ya, idih kecil-kecil udah pacaran, dan begitu seterusnya. Sampai Zaki akhirnya marah dan memukul salah satu teman yang mengejeknya. Sampai akhirnya dia dilerai oleh guru dan dipanggil ke ruang guru. Saat Zaki kembali lagi ke kelas, Zaki yang biasanya duduk bersama Fania, kini tidak duduk bersamanya. Sepertinya Zaki marah pada Fania. Itu membuat Fania sangat sedih. Dan dia merasa sendiri lagi. Sudah seminggu Zaki menjauhi Fania. Fania sangat sedih dan merasa sendirian. Akhirnya, Fania memberanikan diri untuk memberikan surat kepada Zaki. Surat itu berisi tentang betapa rindunya dia dengan hal-hal yang sering mereka berdua lakukan dan betapa sedihnya Fania saat dijauhi Zaki. Keesokan harinya, saat pelajaran olahraga, Zaki menghampiri Fania dan ternyata Zaki telah membaca surat dari Fania. Dan Zaki meminta maaf kepada Fania karena membuatnya sedih.
dan mencoba menjelaskan bahwa Zaki tidak bermaksud untuk membuat Fania sedih. Akhirnya, mereka berbaikan dan kembali bermain seperti biasa. Sebentar lagi hari pembagian rapor. Fania sangat khawatir dia tidak naik kelas lagi karena IQ-nya yang rendah, dan juga karena jika dia tidak naik kelas, dia akan dipindahkan sekolahnya oleh orang tuanya, dan dia akan berpisah dengan Zaki. Tapi Fania terus berusaha dan ke sekolah untuk belajar lebih giat. Tibalah hari pembagian rapot. Fania sangat takut melihat rapotnya. Tapi setelah dia lihat rapotnya, ternyata dia naik kelas. Fania sangat bahagia kegirangan. Sampai Fania pun menghampiri Zaki untuk menyampaikan bahwa dia naik kelas. Saat Zaki mendengarnya, Zaki pun sangat bahagia dan mereka pun loncat-loncat kegirangan saking bahagianya. Saat loncat-loncat kegirangan, Zaki lagi-lagi berkata, "Marvelous." Dan Fania kembali bertanya kepada Zaki, "Apa itu marvelous?" Tapi Zaki menjawab, "Marvelous itu kamu." Menurut saya, buku ini menarik, mempunyai sampul buku yang simpel, tapi juga lucu. Dan penulisan kata di dalam buku ini menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Buku ini juga mencantumkan beberapa gambar ilustrasi di dalamnya, seperti ini. Dan gambarnya sangatlah menarik. Hikmah yang saya dapat dari buku ini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan teman, baik secara